warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kalau ini kan ya masih berkaitan dengan tadi penyakit yang tadi Buya sampaikan, pertanyaan pertama itu masalah penyakit corona. Akhirnya kan memang menjadi banyak masjid yang ditutup dan termasuk juga di Masjidil Haram sendiri tempat tawaf juga kan ditutup gitu Buya, sehingga ada banyak orang mengkaitkan ini sebagai tanda-tanda kiamat seperti itu Buya. Nah itu seperti gimana sebenarnya Buya untuk hal seperti ini? Yang tanda kiamat itu akan difahami oleh orang yang faham, punya iman tinggi. Jadi nggak usah nunggu Makkah ditutup begitu. Tanda kiamat sudah dihadirkan, banyaknya orang durhaka kepada orang tua. Banyak tanda kiamat disebutkan. Dan tidak usah jauh-jauh mikir kiamat kubro. Semua orang punya kiamat masing-masing. Berapa tahun lagi sih kita hidup? Itu kiamat kita. Biarpun dunia masih ada, kalau kita mati apa artinya dunia? Kan begitu. Memang ada tanda-tanda kiamat, tapi bukan kubro. Kalau kubro nanti, tanda-tanda kiamat banyak disebut tanda-tanda kiamat. Banyak ulama-ulama yang dan muncul. Kemudian orang tidak peduli dengan aurat, macam-macam. Jadi ada tanda-tanda kiamat. Sebetulnya kalimat tanda-tanda kiamat itu adalah untuk menggugah kesadaran kita. Bahwasanya kiamat itu akan tiba. Dan kapan waktunya? Anda ahli iman, jaga imanmu. Ahli iman gak akan menemukan dahsyatnya hari kiamat. Kenapa? Ahli iman itu nanti sebelum dunia ini diguncang oleh Allah, Allah akan niupkan angin sejuk, akan masuk rumah Anda, kita sudah mati duluan. Itu loh ahli iman. Jadi yang kita siapkan iman, bukan mikir itu. Kita kuatkan iman kita, dekat kepada Allah, semakin berbuat baik dengan sesama, itu yang kita tingkatkan. Kalau ada kiamat, aman Anda. Ada angin segar masuk ke rumah Anda, mati, selesai. Yang orang fasik, ahli maksiat, gak punya iman, dapat guncangan itu semuanya. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin ini masih tanda-tanda kiamat banyak, akan tapi kiamat nanti ada namanya tanda-tanda kiamat kubra 100 saat ini. Ada tanda kiamat kubra, tanda syarat-syarat yang besar seperti matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya, sampai Sayyidina Isa alaihissalam, Imam Mahdi. Nah itu. Dan Imam Mahdi pun Anda usah khawatir, tidak usah cari Imam Mahdi. Kalau Anda ahli iman, benar nanti tiba-tiba Imam Mahdi datang, Anda jadi pejuangnya. Sekarang keliling nyari Imam Mahdi. Betul-betul Imam Mahdi keluar jadi musuhnya, kan kacau. Ya, seperti itu. Jadi masalah itu kita perlu sadar di diri kita. Tanda-tanda kiamatmu itu apa? Dikasih sakit, uban sudah mulai datang. Itu kita. Ini tanda kiamatmu, mikir yang sana jauh-jauh. Pikir dirimu sendiri, kita punya kiamat masing-masing, ayo. Maka orang cerdas yang mikir kiamatnya sendiri. Memang kiamat itu untuk meyakinkan bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Tapi tujuannya adalah apa? Tujuannya bukan kesananya, tujuannya kepada diri kita agar kita tambah amal, tambah iman, tambah bekal. Karena kiamat akan tiba. Kalau kiamat kubro itu nanti, benar, terus harus tanda-tanda itu terpenuhi semuanya. Semua tanda-tanda disebut Rasulullah harus terpenuhi semuanya. Ya tadi tanda-tanda matahari terbit dari barat semuanya alhamdulillah sampai hari ini masih dari timur. Sehingga tobat masih dibuka. Sebab nanti kalau sudah matahari terbit dari barat, tobat nggak diterima lagi oleh Allah. Nah ini, jadi saya tidak mungkin sekali, mungkin itu tanda kiamat, akan tapi kiamat kubra nanti sudah ada tanda-tanda yang besar lainnya. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan begitu tapi nggak tambah iman. Apa sih? Sudah ngerti, wah ya sudah betul itu ada kiamat kubra, apa yang tambah dalam dirimu? Kan begitu pertanyaannya. Hah? Apa yang tambah sedekah? Tambah ini, kan begitu, itulah. Jadi sebenarnya mana kesadaran? Ada orang mimpi ketemu Rasulullah, oke, terus Rasulullah berpesan bahwasanya kiamat sudah dekat. Baik, kamu percaya? Yang ngomong Nabi dalam mimpi, iya. Percaya itu gimana sih? Bukan di otak dan mimpi, tapi amalmu bagaimana? Gitu loh pertanyaannya. Ngapain kau? Sudah kau sederhanakan? Baik, betul omonganmu. Mana hartamu? Kau simpan masih pelit? Itu, seperti itu. Jadi bisa jadi itu adalah tanda-tanda, dan banyak tanda-tanda kecil-kecil itu adalah sampai dikatakan tentang hadis Jibril tentang mal iman Islam mal ihsan. Yang terakhir ada as-saah. Lalu malaikat Nabi Muhammad mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Akhirnya ya malaikat Jibril minta tanda-tandanya gimana, disebut oleh Nabi tanda-tanda hari kiamat itu. Nanti ada tanda-tanda kubro, ada tanda-tanda sukhro, tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda besar itu yang bikin dahsyat, muncul Dajjal. Ya'juj wa Ma'juj. Matahari terbit dari barat, heboh, nggak ada orang
nggak nyesel setelah itu. Takutnya bagaimana terbit dari barat. Yang kafir pun menjadi beriman, tapi sudah diterima lagi semuanya. Karena sudah terbit dari barat, kapan tidak diterima tobat kita? Dua hal. Pertama, kalau sudah nyawa di tenggorokan. Sebab kalau nyawa di tenggorokan sudah kelihatan alam tujuan kita. Ahli neraka kelihatan neraka, ahli surga kelihatan surga. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sama di saat matahari terbit dari barat, nggak ada lagi maaf setelah itu. Baik, semoga Allah menjadikan kita yang punya iman yang sesungguhnya pada hari kiamat. Kemudian semoga Allah menjaga iman. Maulaya salli wa sallim daiman abada